Yeah. Shalom Eco Generation. Woo! Gimana kabarnya di minggu yang dahsyat ini? Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau loncat buat Tuhan. Sebab Kaulah sukacita kami Tuhan. Come on. Sebab dunia takkan sanggup Tuhan. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan kami Tuhan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama suarakan haleluya. Sebab nama-Mu ajaib, sebab nama-Mu besar Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Kau sentuh hati ini, Kau pakai hidup ini Tuhan. Amin. Kami mau sembah Engkau, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa katakan Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebab tenanglah kini hati kami Tuhan.
disembah. Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman Eco Generation Green Lake City. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam layar online teman-teman semua. Senang sekali dan saya berdoa dimanapun teman-teman berada, kita semua dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat. Amin. Mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman, kita bersatu di dalam doa. Oh, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sampai di minggu yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya hanya perkataan kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan. Sungguh kami siap mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman yang siap mendengarkan firman, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya, kita sama-sama akan belajar dan berbicara tentang tema hidup dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, kita akan belajar tentang hidup dalam anugerah Tuhan. Saya percaya sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, kita semua familiar dan sangat dekat dengan kata anugerah begitu ya. Kita sering dengar lagu Kristen, anugerahmu kepadaku ya, tak pernah berubah. Ya, jadi banyak lagu-lagu rohani yang menceritakan tentang anugerah Allah yang besar, anugerah Allah yang hebat untuk setiap kita. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan satu hal yang sederhana. Saya percaya seperti ini. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen itu tidak akan pernah lepas daripada anugerah Allah. Nah, berbicara tentang anugerah, sebenarnya bukan hanya tentang anugerah. Saya catat di sini, setidaknya hidup kita itu sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah lepas dari dua hal yang disebut dengan grace dan mercy ya. Grace dan mercy, atau dalam bahasa Indonesia bicara tentang anugerah dan belas kasihan. Saya percaya hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari kedua hal ini. Nah, apa yang membedakan antara grace, anugerah, dan mercy? Saya jelaskan bagi setiap kita. Yang pertama, grace atau anugerah sederhananya bicara tentang bagaimana kita mendapatkan pemberian atau mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya atau sebenarnya tidak pantas kita terima. Tetapi mercy atau belas kasihan bicara tentang bagaimana kita ini dilepaskan atau tidak menerima sebuah hukuman atau konsekuensi dari pelanggaran atau kesalahan yang kita buat. Jadi grace dan mercy itu pembedanya jelas. Anugerah bicara tentang kamu menerima sesuatu yang gak pantas kamu terima. Tapi mercy atau belas kasihan bicara tentang ini. Kamu harusnya menerima hukuman, tetapi kamu dilepaskan dari hukuman itu. Kamu tidak menerima hukuman yang harusnya kamu terima. Nah, kembali kepada anugerah, itu artinya anugerah itu jelas bagi kita. Membedakan antara anugerah, upah, dan hadiah itu jelas. Upah itu sesuatu yang diberikan kepada kamu karena sesuatu yang kamu perbuat. Jadi upah itu adalah hasil dari sesuatu yang kamu buat. Kalau kamu bekerja, kamu diberikan upah, begitu ya. Tapi kalau hadiah berbicara tentang ini, pemberian yang diberikan kepada kamu untuk suatu hal. Contoh, kamu diberikan hadiah karena kamu ulang tahun. Kamu diberikan hadiah karena kamu akan pergi ke satu tempat, meninggalkan rumah atau meninggalkan teman-temanmu, diberikan hadiah perpisahan. Jadi hadiah yang diberikan kepada kamu itu dengan sebuah alasan dan tujuan. Tetapi dengarkan baik, ada yang membedakan antara upah, hadiah, dan anugerah. Karena anugerah itu berbicara tentang pemberian atau sesuatu yang diberikan kepada kamu, tapi kamu sebenarnya nggak pantas dan gak seharusnya menerima itu. Saya bawa kita ke contoh yang sangat sederhana, bagaimana kita mengerti arti dari grace dan mercy, anugerah dan belas kasihan. Teman-teman, di Amerika ada seorang bapak bernama Abdul Munin Sombat. Bapak Abdul Munin Sombat ini adalah seorang ayah. Yang menarik adalah seperti ini.
ayah Abdul Munin Sombat, seorang ayah bernama Abdul Munin Sombat harus menerima kenyataan bahwa putranya dibunuh oleh seseorang. Dan yang membuat berita tentang Abdul Munin Sombat terkenal viral sampai kemana-mana, teman-teman boleh searching di Google, karena bapak, ayah, seorang atau Abdul Munin Sombat ini dikenal sebagai seorang bapak yang mengampuni pembunuh anaknya. Jadi ada seorang pria yang membunuh anak Abdul Munin Sombat ini. Tetapi yang menarik adalah Abdul Munin Sombat tidak menuntut pembalasan, tidak menuntut hukuman, karena padahal justru pada saat itu orang yang membunuh anak Abdul Munin Sombat ini dapat dihukum mati atau seharusnya dihukum mati. Tetapi Abdul Munin Sombat ini tidak menuntut hukuman mati kepada pembunuh anaknya. Kalau teman-teman search di Instagram nama Abdul Munin Sombat, teman-teman akan lihat di Google maksudnya, gambar seorang bapak yang memeluk narapidana, seorang pria dengan baju tahanan. Dan itulah Bapak Abdul Munin Sombat. Bapak Abdul Munin Sombat ini memaafkan pembunuh anaknya. Ini bicara tentang apa? Berbicara tentang mercy atau pengampunan, belas kasihan. Pembunuh dari anak Abdul Munin Sombat ini seharusnya dipenjara dan menghadapi hukuman mati, menanggung hukuman mati karena perbuatannya. Tetapi karena Abdul Munin Sombat begitu mempunyai belas kasihan, maka pembunuh anaknya ini dilepaskan dari hukuman mati. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Abdul Munin Sombat ini terkenal bukan hanya karena memaafkan pembunuh anaknya, tetapi Abdul Munin Sombat ini juga ternyata berbuat baik kepada pembunuh anaknya. Dia tidak hanya melepaskan pembunuh itu dari hukuman, tetapi yang terjadi adalah ini. Abdul Munin Sombat memeluk dengan erat pembunuh anaknya, dan justru ketika pembunuh anaknya ini menghadapi masa tahanan atau masa hukuman, Abdul Munin Sombat memberikan banyak pemberian yang baik, perhatian kepada pembunuh anaknya. Teman-teman, ketika Abdul Munin Sombat melepaskan pembunuh anaknya dari hukuman, itu disebut dengan mercy atau belas kasihan. Tetapi ketika Abdul Munin Sombat memberikan pemberian kepada pembunuh anaknya, yang harusnya nggak pantas, ini orang bunuh anaknya, tapi Abdul Munin Sombat berbuat baik kepada pembunuh anaknya. Itu yang disebut dengan anugerah. Semoga teman-teman paham dan mengerti. Sama seperti pencuri. Pencuri datang ke rumah kita, mencuri sesuatu, kemudian dia kedapatan. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak lapor polisi. Justru kita kasih duduk, terus kita tanya, kenapa kamu mencuri? Kemudian pencuri itu bilang, karena saya butuh uang buat anak saya. Anak saya mau minum susu. Lalu kemudian yang terjadi adalah begini. Kita mengampuni pencuri itu, kita nggak laporkan ke polisi, tetapi yang lebih hebat, kita beri dia uang untuk beli susu buat anaknya. Jadi itulah mercy dan grace atau anugerah. Belas kasihan melepaskan pencuri ini dari hukuman, tetapi ketika kita beri uang bagi pencuri itu, uang ini nggak pantas dia terima. Tetapi ketika kita berikan dia uang untuk belikan susu anaknya, seorang penjahat yang menerima uang dari kita, itu menerima grace atau anugerah. Tahukah kita bahwa hidup kita ini adalah anugerah dan mercy atau belas kasihan Tuhan. Saya bawa kita dengan jelas. Pengkhotbah 7 ayat 20 bilang begini. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat salah. Kita itu adalah orang yang berdosa. Manusia tidak ada yang saleh. Semua kita ini tidak pernah berbuat baik dan tidak pernah
tak pernah berbuat dosa. Itu artinya kita semua adalah orang-orang yang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 bilang begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kemudian Roma 3 ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita mesti mengerti dari sini supaya kita paham anugerah dan belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, kita ini orang berdosa. Dari zaman Adam dan Hawa sudah dibilang ya, mereka makan buah yang terlarang, akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Sampai hari ini Alkitab bilang tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Semua kita ini berdosa. Dan Alkitab juga bilang Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena kita semua manusia yang berdosa, tidak ada yang lain yang harusnya kita terima selain daripada apa? Maut. Kamu dan saya seharusnya kita dihukum oleh maut. Kita menghadapi penderitaan karena dosa-dosa kita. Tetapi ini yang luar biasa, grace dan mercy, anugerah dan belas kasihan Allah kita temukan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Alkitab mencatat sebab karena kasih karunia, katakan amin, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, dengarkan baik, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Perhatikan, dalam terjemahan BIS, kalimatnya lebih hebat. Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukan hasil usahamu sendiri. Itu adalah apa? Anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Jadi kalau kita hidup sampai hari ini, semua karena anugerah Allah. Semua karena mercy, belas kasihan, dan grace, anugerah dari Tuhan. Kita ini gak pantas, kita berdosa, kita ini jahat, penuh dengan kesalahan. Tapi kalau Tuhan masih kasih kita nafas hidup, itu adalah anugerah. Kita dilepaskan dari hukuman dan kita diberi hidup yang baru. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Oh, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Jadi kehebatan kita satu-satunya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena Allah yang cinta kepada kita. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saya singkat begini. Anugerah terbesar bagi kita adalah kita yang harusnya binasa ini, yang pertama dilepaskan dari maut. Kau tidak harus menghadapi maut. Tetapi yang kedua lebih hebat dari itu adalah kita menerima kasih anugerah Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Alkitab mencatat, dia tidak hanya menebus kita, melepaskan kita dari dosa, tetapi dia angkat kita menjadi anak. Itulah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Nah, bicara tentang anugerah, kita juga akan melihat di Alkitab mencatat kisah yang sangat menunjukkan anugerah Allah bagi seorang anak, yaitu kisah anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32, teman-teman bisa baca sendiri, tapi saya percaya semua kita familiar dengan kisah ini. Kisah tentang anak yang hilang. Seorang anak bungsu datang pada bapaknya. Oh, ini anak kurang ajar kali. Ya, bapaknya masih hidup tapi anaknya minta warisan. Sederhananya kalimatnya seperti ini. Pak, gua nggak peduli lu masih hidup, gua pengen minta bagian gua. Jahat sekali gitu ya. Bapaknya masih ada tapi anaknya udah minta bagiannya. Singkat sederhananya dia mau ngomong gini, Pak, lu cepet mati ge biar gua cepet dapat warisan gua. Itu jahat sekali. Bapaknya masih hidup tapi ini anak bungsu datang dan minta warisannya. Singkat cerita, dia pergi ke kota yang lain, hidup foya-foya, hidup suka-suka, uang habis, melarat, hidup susah. Jadi kemudian waktu dia hidup susah, dia harus cari kerja, dia jaga babi, tapi bahkan ketika dia lapar, dia pengen makan makanan babi, nggak dikasih.
Kenapa waktu dia pengen makanan babi nggak dikasih? Sederhana, karena bosnya bukan bapaknya. Kenapa waktu dia pengen makan makanan babi nggak dikasih? Sederhana, karena babi lebih berharga buat bosnya daripada dia. Gitu ya. Jadi waktu dia nggak bisa makan makanan babi sekalipun, dia ingat bapaknya di rumah itu punya banyak karyawan, punya banyak pegawai, dan semua hidup sejahtera. Dia justru hidup menderita di kota orang. Akhirnya dia punya kesadaran untuk pulang kembali kepada bapak. Singkat cerita, waktu anak bungsu ini pulang ke rumahnya, dari jauh bapaknya sudah buka tangan, dan Alkitab mencatat dia lari mendapati anak itu, memeluknya, mencium anak itu. Perhatikan, di sini kita bisa melihat mercy atau belas kasihan terjadi ketika seharusnya anak ini pulang, dia harusnya dihukum. Anak yang kurang ajar, tidak sopan begitu ya. Anak ini juga sadar kok dia nggak pantas pulang. Dia bilang begini, tuh Pak, izinkan saya jadi karyawan. Nggak perlu jadi anak, saya jadi budak dulu saja. Yang penting hidup saya boleh terjamin sebagai budak sekalipun. Tapi ayahnya tidak hanya memeluknya, tetapi ayahnya tahu persis bahwa anak ini pulang kembali dan anak ini sudah diampuni. Jadi anak ini tidak menerima hukuman yang harus dia terima. Tetapi anugerah yang lebih hebat dari itu adalah begini. Ayahnya kemudian bilang sama pegawainya, tolong ambilkan jubah untuk anak ini. Jadi anak ini bukan hanya sekedar diterima, tapi anak ini dikembalikan statusnya menjadi seorang anak. Teman-teman, saya selalu membayangkan, kita berulang kali menyakiti hati Tuhan. Kita berulang kali mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti dan menyerah untuk mencari dan membawa kita pulang. Berapa kali kita seringkali lebih senang hidup dengan dosa-dosa kita. Berapa kita yang lebih senang hidup dengan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Kita tidak pernah peduli dengan perasaan Tuhan. Kita berulang kali mengecewakan Tuhan. Kita berulang kali menyakiti Tuhan. Tapi luar biasa anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita adalah begini. Dia menebus kita, dia angkat kita kembali menjadi anak. Oh, ini luar biasa. Ini keren sekali. Statusmu tidak berubah hanya karena apa yang kau perbuat. Statusmu tetap sama karena apa yang Yesus perbuat. Ini kalimat yang luar biasa. Statusmu gak berubah hanya karena apa yang kau buat. Kau jatuh dalam dosa berulang kali gak merubah statusmu. Tapi dengarkan baik. Statusmu tetap sama karena apa yang Yesus buat. Yesus mati untukmu, berkorban untukmu supaya kau tetap menjadi seorang anak. Nah teman-teman, ini yang saya mau katakan bahwa hidup kita bukan karena kehebatan kita. Kita ini anak hilang, berdosa, kita jahat sama orang tua kita. Tapi waktu kita pulang, kita diterima kembali. Itu sebuah anugerah, kebaikan yang hebat yang diberikan kepada kita. Teman-teman, jangan lihat dirimu hebat. Kamu itu penuh dengan mungkin banyak hal yang melukai hati Tuhan. Tapi kalau Tuhan pelihara hidupmu sampai hari ini, itu karena anugerah yang besar daripada Allah. Setidaknya ada 3 respon yang harusnya ada dalam hidup kita. Ketika kita sadar bahwa kita hidup dalam anugerah Allah. Kalau kita begitu tahu Tuhan sayang sama kita dan memberikan anugerah yang besar bagi kita. Teman-teman, seharusnya ada 3 respon yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama, saat kita sadar bahwa kita hidup dalam anugerah Allah. Yang pertama, kita akan menyadari siapa diri kita. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Katakan amin. Seorang teolog bernama Simon Chan bilang begini, kita harus belajar melihat Tuhan di segala aspek hidup kita. Baik saat di atas maupun saat di bawah. Kenapa? Supaya waktu saat kita di atas dan kita melihat kepada Tuhan, kita nggak jadi sombong. Kita nggak jadi angkuh. Kita sadar semua keberhasilan kita karena Tuhan. Tapi waktu saat kita di bawah, namun kita melihat kepada Tuhan, kita nggak jadi hilang harapan. Kita nggak jadi putus asa. Kita percaya Tuhan akan sanggup menolong dan mengangkat kita. Katakan amin. Jadi ketika kita sadar hidup kita adalah anugerah. Baik di atas maupun di bawah. Semua oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Semua tentang Tuhan. Maka Dialah yang harusnya menerima kemuliaan. Kita nggak jadi orang yang sombong. Saat kita dipakai Tuhan luar biasa. Kita nggak jadi orang yang angkuh. Waktu Tuhan angkat hidup kita. Tapi kita jadi orang yang memuliakan Tuhan. Bersyukur dan menyenangkan Tuhan. Karena hal-hal hebat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi dengarkan. Saat kita mengalami hal yang tidak mudah. Saat kita mengalami hari-hari yang sulit. Kita juga gak jadi putus asa. Kita gak menyalahkan Tuhan.
Karena kita tahu Tuhan yang akan memampukan kita. Anugerah Allah yang akan menolong kita melewati setiap hal-hal sulit dalam hidup kita. Saya baru catat dalam Instagram story atau quotes di Instagram saya bilang begini. Ini kalimat yang luar biasa yang Tuhan pakai juga untuk memberkati saya dan mengingatkan saya. Saya bilang kita itu terlalu sibuk bertanya, kenapa kita mengalami hal-hal yang buruk. Kita sibuk tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya mengalami hal-hal yang gak enak? Kenapa sih saya mengalami hal-hal yang gak nyaman? Kenapa saya mengalami banyak hal-hal yang mungkin buat saya jadi menderita? Tapi kita gak pernah tanya. Saking sibuknya kita bertanya kenapa kita mengalami hal-hal yang buruk, kita lupa bertanya, kita tidak bertanya kenapa kita masih sanggup bertahan melewati banyak hal yang buruk itu. Memang banyak hal yang buruk, hal yang tidak mudah, hal yang sulit dalam hidup kita. Tapi kalau kamu lihat hidupmu sampai hari ini, kamu bisa melewati semua itu. Apakah kau bertanya, kenapa seorang kamu atau seorang Peter saya ini sanggup melewati banyak hal yang buruk itu? Ternyata jawabannya sangat sederhana. Karena Allah yang memampukan kita. Karena Allah yang menolong kita. Perkara-perkara buruk boleh terjadi dalam hidupmu. Tapi Tuhan gak pernah salah pilih. Kalau Dia pilih kamu, Tuhan tahu kamu orang yang paling tepat. Yang sanggup bersama-sama dengan Dia melewati setiap perkara-perkara buruk itu. Stop bertanya kenapa kau mengalami banyak hal yang buruk. Mulai bertanya, Tuhan mengapa Tuhan mampukan saya? Karena Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mengapa Tuhan tolong saya? Karena Tuhan peduli dengan kamu. Dan apapun yang kamu hadapi hari ini, percaya Tuhan yang sama yang akan selalu menolong kamu. Katakan amin. Yang kedua teman-teman, respon yang seharusnya terjadi dalam hidup kita ketika kita menyadari, ketika kita hidup dalam anugerah Allah. Kita tidak hanya menyadari siapa diri kita, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, tetapi kita juga akan mulai menghargai hidup kita. Hanya orang yang sadar bahwa hidupnya berharga yang akan stop hidup murahan. Saya ulang sekali lagi. Hanya orang yang sadar bahwa hidupnya berharga yang akan stop hidup murahan. Kamu gak akan pernah hidup dengan cara yang berharga kalau kamu selalu melihat dirimu, hidupmu atau hidupmu murahan. Kamu gak akan pernah stop hidup murahan kalau kamu gak sadar hidupmu begitu berharga. Alkitab bilang begini, hidup kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Kamu ada sampai hari ini itu bukan karena gratis. Tidak ada keselamatan yang gratis. Keselamatan kita dibayar dengan harga yang mahal. Seharga darah Yesus. Itu artinya begini, hidupmu begitu mahal. Karena hidupmu seharga darah Yesus. Kalau kamu tahu hidupmu begitu mahal, hidupmu adalah tebusan Allah, hidupmu adalah pengorbanan Allah, anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan disia-siakan. Jangan dicoreng. Jangan dinodai dengan dosa-dosa. Sadar hidup ini begitu berharga. Pelihara dengan baik. Jaga dengan baik. Begitu ya. Kalau kamu gak sadar bahwa HP yang kamu punya mahal. Kamu akan letakkan dengan sembarangan. Kamu akan pakai dengan sembarangan. HP kamu bisa dijadikan ganjelan pintu. Gitu ya. Atau mungkin HP kamu bisa pakai lempar burung. Tapi kalau kamu tahu HP kamu mahal, kamu nggak akan sembarangan taruh HP kamu. Kamu nggak akan perlakukan sembarangan HP itu. Kamu akan jaga dengan baik. Dikasih casing, dikasih anti gores supaya HP-nya awet. Tapi dengarkan saya, kalau kamu tahu hidupmu begitu berharga, Tuhan peduli dengan hidup kamu. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan begitu menghargai hidup kamu. Kalau Tuhan begitu menghargai dengan sangat hebat, kamu harus belajar untuk sama halnya menghargai hidup kamu. Kamu harus sama halnya menjaga hidup kamu. Kamu harus sama halnya memperhatikan hidup kamu. Mulai sadar bahwa hidupmu begitu berharga. Itu sebabnya orang yang sadar bahwa dia hidup dalam anugerah Allah akan menjaga hidupnya, akan menghargai hidupnya. Yang terakhir, saya akan tutup di sini. Bagaimana seharusnya respon kita saat kita sadar kita hidup dalam anugerah Allah? Yang pertama, kita menyadari siapa diri kita. Yang kedua, kita akan menghargai hidup kita. Yang terakhir, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan lakukan hal-hal yang terbaik yang kita bisa untuk Tuhan. Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Alkitab mencatat, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, perhatikan, tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa?
kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan Paulus bilang begini, kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kasih karunia atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Kasih karunia dan anugerah Allah seharusnya mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Karena Tuhan sudah kasih seluruhnya bagi kita. Masa kita kasih yang setengah-setengah? Tuhan segitunya untuk kita. Masa kita cuma gitu-gitu doang? Jadi dengarkan baik. Orang yang sadar hidupnya adalah kasih karunia Allah, hidupnya adalah anugerah Tuhan, akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Makanya saya catat di sini, anugerah Allah selalu mendorong kita bekerja lebih keras. Anugerah Allah selalu mendorong kita melayani lebih giat. Anugerah Allah selalu mendorong kita mengasihi lebih sungguh. Dan anugerah Allah selalu mendorong kita mengampuni lebih ikhlas. Itu sebabnya orang-orang yang sadar bahwa hidupnya karena anugerah akan bekerja lebih keras. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu akan melayani Tuhan lebih sungguh. Karena kamu tahu Tuhan sudah begitu sayang sama kamu dan memberikan semuanya untukmu. Kalau kamu seorang pelajar atau seorang mahasiswa, kamu akan belajar dengan sungguh bertanggung jawab. Karena Tuhan sudah terlalu baik untukmu. Maka apapun yang kamu kerjakan, Alkitab mencatat, lakukanlah semua untuk Tuhan. Kamu tidak akan lakukan dengan setengah-setengah. Kamu akan kerjakan dengan cara yang terbaik. Karena kamu tahu anugerah yang besar sudah Tuhan berikan kepadamu. Haleluya. Semoga apa yang saya bagikan menjadi berkat buat setiap kita. Saya ulang sedikit bahwa respon kita seharusnya waktu kita sadar bahwa kita hidup dalam anugerah Allah. Yang pertama, kita akan menyadari siapa diri kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Stop complain kepada Tuhan waktu kau mengalami hal-hal yang buruk, karena percaya Tuhan akan sanggup mampukan engkau. Stop jadi sombong waktu Tuhan angkat engkau, karena kamu bukan siapa-siapa tanpa Dia. Yang kedua, kita akan menghargai hidup kita. Tuhan sangat menghargai hidupmu. Dia korbankan dirinya untukmu. Dia curahkan darahnya untukmu. Maka kalau kau begitu dihargainya, kau perlu belajar untuk menghargai dirimu sama seperti Allah menghargai kamu. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita sadar bahwa kita hidup dalam anugerah Allah, kita harus belajar untuk memberi yang terbaik. Anugerah Allah tidak akan sia-sia kalau kamu bekerja semakin lebih keras, melayani lebih sungguh, ya, mengasihi lebih sungguh, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kami berterima kasih Bapa karena anugerah Allah kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang grace atau hidup dalam anugerah Allah. Kami orang-orang yang diselamatkan bukan karena kehebatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan yang besar buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan percayakan hidup yang luar biasa ini, sehingga kami harus berespon dengan cara yang baik atas kasih karunia Allah. Kami menjadi orang-orang yang sadar kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga akan menjaga hidup ini, menghargai hidup ini dengan hebat. Karena kami tahu hidup kami adalah anugerah daripada Allah. Yang terakhir, kami akan bekerja dengan lebih keras. Kami akan melayani dengan lebih sungguh. Kami akan mengasihi dengan lebih giat. Karena kami tahu hidup kami ini punya Tuhan. Hidup kami ini milik Tuhan. Terima kasih untuk semua firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur buat waktu yang ada. Hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Mari yang sudah diberkati dengan firman, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom teman-teman.